ahlul bait secara nasab. Walakin secara realita mereka tidak dikatakan, atau kita tidak harus mencintai mereka. Bahkan kita harus membenci mereka. Karena mereka adalah termasuk orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlul bait yang mendapatkan cinta kita sesuai akidah Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengikuti mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bukan ahli syirik, bukan ahli bid'ah. Tentunya kita tidak nunjuk hidung ya, tidak nunjuk hidung ini fulan tidak. Tapi secara umum ya, ini sebuah kaidah kita ketika melihat itu berarti wah ini tidak layak untuk diikuti. Ya, tidak mesti ahlul bait harus diikuti. Lihat dulu ajarannya bagaimana. Sesuai nggak dengan leluhurnya. Insaf, bincang santai penuh faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Senang sekali listeners ketemu lagi bareng sama Dodo Wahyudi di acara yang dipersembahkan oleh Malam Mengaji dan juga Darul Ilmi, yaitu Insaf, bincang santai penuh faedah. Yang pasti di sini kita bakal ngobrolin masalah seputar din, seputar agama dengan cara interaktif dan juga santai. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah bersama dengan guru kita yang tercinta, yaitu Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far. Long time no see Ustadz. Udah lama gak ketemu tadi ya. How are you today Ustadz? Alhamdulillah. Ani jadi keingetan sama teman antum yang sekamar itu yang dari Amerika. Oh iya. Berarti setiap hari kan keseharian antum pakai bahasa Inggris kan? Iya. Nah sekarang kita sesekali lah Tat. Opening pakai Inggris little I can lah. Yang pasti kita di sini bakal ngobrolin masalah dinnya Ustadz ya. Dan topik yang akan sekarang kita obrolin itu adalah seputar cinta kepada ahli bait Ustadz. Masya Allah. Soalnya sementara kita tahu kan tolak ukur kesempurnaan iman seorang muslim kan mencintai ahlul bait ya Ustadz ya. Dan itu merupakan salah satu kaidah dan juga tolak ukur keimanan seorang muslim. Tapi ternyata di samping pas satu jalan ke sini Ustadz, itu banyak sekali firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang juga mengklaim bahwa mereka cinta ahlul bait juga, yang bisa dibilang mereka adalah ahli bid'ah seperti Syiah, yang menjadikan itu merupakan jadi kayak jualannya gitu. Kita ini yang paling cinta ahlul bait. Nah sebenarnya untuk masalah yang kadar mencintai yang benar-benar itu yang sesuai dengan yang seharusnya itu seperti apa Ustaz? Dan mungkin sebelumnya antum bisa menjelaskan untuk definisi ahlul bait itu seperti apa? Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Membahas tentang ahlul bait berarti kita membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencintai ahlul bait itu termaktub di kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk di dalam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berjudul Aqidah Wasithiyah, termasuk di dalam kitabnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, di dalam kitab yang ringkas ya min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya kita harus meyakini mencintai ahlul bait bagian dari akidah. Akan tetapi muncul berbagai macam penyimpangan di dalamnya. Tentunya sudah kita ketahui bersama orang yang menjual ya nama ahlul bait ya untuk menipu kaum muslimin ya, menjadikan itu tipu muslihat untuk kesesatan mereka, yaitu kaum Syiah Rafidhah. Mereka berlebihan di dalam mencintai ahlul bait. Itu sebagai apa? Dagangan mereka. Jadi mereka mencela para sahabat yang bukan ahlul bait. Sehingga akidah sesat mereka meyakini bahwasanya khalifah setelah Nabi Muhammad SAW itu harusnya Ali, karena Ali ahlul bait. Yang lain kan enggak gitu. Yang lain enggak. Mereka mencela Abu Bakar, Umar, Utsman wala'iyadu billah, sedangkan mencela para sahabat adalah kafir. Itu hukumnya tadi. Kafir, tidak boleh. Mereka seperti itu orang-orang Syiah. Ada lagi yang bertolak belakang dengan Syiah, yaitu Nasibah atau jamaknya Nawasib. Nawasib kebalikannya, mereka membenci ahlul bait. Membenci ahlul bait. Dan ahlus sunnah wasatun bainahuma. Ahlus sunnah itu apa? Pertengahan antara Syiah Rafidhah yang ghulu, berlebihan di dalam mencintai hingga mencela para sahabat yang lain, kemudian di antara Nasibah atau Nawasib yang membenci ahlul bait. Nah kemudian siapa ahlul bait? Ya, siapa ahlul bait? Tentunya ahlul bait adalah keluarga Nabi Muhammad SAW dari keturunannya Abbas,
Abdul Muthalib ya sampai ke bawah itu ya itu semuanya ahlul bait. Istri-istri Nabi Muhammad SAW termasuk ahlul bait. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ya. Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Allah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ini ayat ini untuk menasihati istri-istri Nabi Muhammad SAW. Dan ini sebagai dalil ya kata Ibnu Katsir bahwasanya istri-istri Nabi Muhammad SAW min ahlil bait. Tentunya ahlil bait adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada dua alasan kenapa kita harus mencintai ahlil bait. Ini disebutkan dalam kitab Aqidah Wasithiyah bahwasanya karena keimanan ahlil bait. Yang kedua karena kekerabatan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Ada hubungan darah mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Itu alasan kenapa kita harus mencintai mereka. Akan tetapi ahlul bait yang sesungguhnya adalah mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang benar. Adapun ahlul bait akan tapi tidak mengikuti ajaran leluhurnya, ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, maka ini tidak ada atau tidak berhak mendapatkan cinta kita, tidak berhak mendapatkan wala kita. Jadi ahlul bait yang mendapatkan cinta kita sesuai akidah ahlu sunnah adalah mereka yang mengikuti yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, bukan ahli syirik, bukan ahli bid'ah. Contohnya ahli syirik yang termasuk ahli bait Nabi SAW Abu Lahab, Abu Thalib, mereka ahlul bait secara nasab, walakin secara realita mereka tidak dikatakan atau kita tidak harus mencintai mereka, bahkan kita harus membenci mereka karena mereka adalah termasuk orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menentang dalam Al-Qur'an. Ya, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab, binasalah kedua tangan Abi Lahab. Masya Allah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Jadi kalau misalnya kita yang beredar sekarang di masyarakat kan kebanyakan kan ini ahlul bait nih karena nasabnya nyambung kan, kayak gitu kan. Tapi itu sebenarnya bukan jadi satu tolak ukur untuk menentukan kita itu harus cinta buta sama mereka gitu kan. Terlepas dari itu tadi kita harus melihat apakah mereka mengikuti kakek moyangnya dulu, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi ya tadi. Jadi berarti nggak benar tadi ya. Kalau misalnya kita melihat realitanya untuk mewujudkan cinta yang sebenarnya itu kepada orang yang bisa dikategorikan benar mungkin secara nasab, oke, ahlul bait. Tapi secara amalia, oke, dia juga berusaha untuk meniti ke jalan yang ditempuh sama Nabi dan juga sahabatnya. Itu seperti apa mewujudkan cinta yang benar-benar real gitu loh, Ustaz? Kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada ahlul baitnya. Untuk orang-orang yang hidup di masa sekarang gitu. Ya kita mencintai mereka ya dengan mengikuti ajaran mereka ya, dengan menghormati mereka. Semisal ini contoh realnya. Kalau semisal sekarang ada dua imam sholat, sama-sama dia imam dalam sholat. Akan tetapi dia bukan ahlul bait, yang satu ahlul bait, maka kita dahulukan mereka. Oh gitu. Nah, kalau misalnya sudah belum ditentukan imam rawatibnya ya, tapi ada dua yang sama-sama mempunyai kapasitas lah, bacaan, kemudian hafalan dan sebagainya, pemahaman agama yang baik. Tapi yang satu bukan ahlul bait, yang satu ahlul bait, kita dahulukan yang ahlul bait. Oh gitu ya. Itu salah satu contoh realnya. Ya, kemudian kita hormati mereka ya dengan penghormatan yang layak. Tentunya bukan sampai taraf menjadikan dia ini sebagai Tuhan ya, yang harus disembah, yang harus diagung-agungkan dan lain sebagainya. Tidak. Ya, sesuai porsinya. Ya, sesuai porsinya. Karena mereka juga bukan orang yang maksum juga tadi. Betul. Ya. Tapi yang sekarang ini yang beredar di masyarakat itu mungkin banyak yang belum tahu, Ustaz. Sebenarnya yang bisa dijadikan satu acuan, terus udah gitu pas satu kita ngelihat satu orang yang mengklaim dirinya adalah ahlul bait, mungkin bisa dilihat dari penyimpangan apa sih Tat yang bisa dijadikan satu tolak ukur ini boleh kita satu hormati gitu kan, kita boleh cintai, ataupun ini nggak bisa diikuti nih karena penyimpangannya udah terlalu jauh gitu. Itu biasanya yang terjadi di ahlul bait sendiri untuk penyimpangannya itu apa aja sih? Tapi banyak sekali ahlul bait yang sesuai dengan ajaran sunnah banyak.
Maksudnya yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW dan mengajarkan dakwah leluhur mereka itu banyak sekali kita temui. Alhamdulillah ya di Indonesia ada ya, mereka ada ya mungkin komunitasnya lah. Akan tapi realita yang ada ya memang banyak juga yang menyelisihi ya petunjuk Rasulullah SAW dengan melakukan berbagai macam perkara-perkara yang baru ya di dalam agama yang leluhur mereka tidak mengajarkannya, dan sampai ke taraf perbuatan-perbuatan kesyirikan dan lain sebagainya. Tentunya ini ya meskipun mereka secara nasab betul ahlul bait, tapi kita tidak layak menghormati mereka karena mereka tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat syirik kepada Allah. Ya. Tentunya kita tidak nunjuk hidung ya, tidak nunjuk hidung ini fulan tidak. Tapi secara umum ya ini sebuah kaidah kita ketika melihat itu berarti wah ini tidak layak untuk diikuti. Ya, tidak mesti ahlul bait harus diikuti, lihat dulu ajarannya bagaimana. Sesuai enggak dengan leluhurnya? Iya. Sesuai enggak? Kalau sesuai, wah kita utamakan mereka. Ya, kalau misalnya ada ustadz nih, ada ustadz sama-sama ahlu sunnah lah, ya, tapi dia ahlul bait punya keutamaan keistimewaan. Wah kita ngajinya ke sini. Misalnya ada perbenturan gitu. Iya, betul, nah, kita lebih utamakan ke sini. Itu merupakan satu wujud nyata untuk memperlihatkan kecintaan kita itu ya. Tapi terkadang masyarakat itu ada yang fanatik buta, Ustadz. Ya, terus udah gitu ya karena berpegang kepada satu hadis yang redaksinya itu adalah kalau misalnya kita berpegang kepada Al-Quran dan juga Ahlul Bait, insya Allah kita akan tersesat. Nah, itu derajat hadisnya seperti apa, Ustaz? Nah, memang hadis itu ada ya, diriwayatkan oleh beberapa ulama dan redaksinya sangat banyak. Itu namanya kalau dikatakan oleh para ulama adalah hadis sakolain. Hadis sakolain. Sakolain dari kata sakol, berat ya. Berat. Ya kata para ulama karena berat sekali ya, tanggungannya gitu ya. Berat sekali. Ya, jadi hadis ini masuk dalam Sahih Muslim ada ya di bab Fadhail as-Sahabah. Kemudian diriwayatkan oleh beberapa para ulama yang lain. Ya meskipun kalau tentang Ahlul Bait ini, masih diperselisihkan. Ada yang mensahihkan, tapi nggak sampai derajat palsu. Tidak sampai derajat palsu. Ya antara sahih ya minimal dhaif minimal. Ya nggak sampai palsu. Memang sekarang beredar kemarin kita baca itu ya, kita baca kok ada yang memalsukan kok. Maudhu ini ya, maudhu tidak. Jadi ada redaksi ya in tamaksaktum biha ya kitabullah wa sunnah. Ada redaksi yang seperti itu. Ya. Ada yang redaksi yang Ahlul Bait ya. Oleh karenanya dalam menyikapi hal ini kita harus adil. Bukan berarti kita langsung mengatakan hadis itu palsu, tidak, karena itu tidak sesuai dengan kapasitas hawa nafsu kita. Kemudian yang ngomong juga belum pernah belajar hadis. Nah, ini kan harus diluruskan. Ya, hadis itu ada, akan tetapi tetap dikembalikan kalau kita berpegang kepada Ahlul Bait yang seperti apa itu yang harus menjadi tolak ukur kita. Bukan semua. Ya, karena masa yang sesat-sesat kita ikuti ya tentunya tidak. Ya mereka juga tidak maksum gitu loh. Yang maksum adalah buyut mereka Nabi Muhammad SAW yang keturunannya tidak maksum. Oleh karenanya ada sebuah hadis yang patut kita bacakan ya, hadis yang sangat panjang akan tapi maknanya luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ma'syara Quraisyin ishtaru anfusakum, wahai sekalian kaum Quraisy atau wahai segenap kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku, kata Nabi Muhammad SAW, tidak bisa mencukupi, ya kata Nabi, kalian sedikit pun tidak bisa mencukupi. Nabi tidak bisa mencukupi sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan satu persatu ahli baitnya, lihat. Ya Abbas. Nah, ini ahli bait nih. Paman Nabi Muhammad SAW. Abbas pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdullah bin Abbas itu anaknya Abbas. Makanya Nabi Muhammad SAW dengan Abdullah bin Abbas ini sepupu. Ya, sepupu. Kata beliau, ya Abbas ibna Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas, saya tidak bisa ya mencukupi atau membela dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ya Sofiyata. Sofiyah ini bukan ammata Rasulullah SAW, bibinya. Oh. Ya, la ughni anka minallahi syai'a. Sama, saya tidak bisa membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau mengatakan anaknya sendiri, ya Fatimah tu binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, minta sekarang ya dari hartaku apa yang kamu mau. Kalau harta Nabi masih bisa memberikan. Urusan dunia, ya, urusan dunia. La ugni anki minallahi syai'a, tapi saya tidak bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan luar biasa. Nabi saya tidak bisa membela. Dalam sebuah hadis yang lain ya mengatakan, man batta'a amalu lam yusri bihi nasabu. Barang siapa yang amalnya ini biasa-biasa saja atau buruk amalannya, nasabnya tidak bisa mempercepat amalannya, tidak bisa menaikkan dia, bisa menjadikan dia masuk surga karena amalan yang paling bisa. penting ya. Nasab nggak terlalu ngefek. Nasab nggak ngefek. Kalau nasab sesuai, amalan sesuai, ini acungi jempol. Tapi kalau dia amalan tidak sesuai, meskipun nasab sesuai, tidak berguna sedikit pun. Ini sebenarnya hujannya udah jelas Tat ya. Jelas, untuk apa namanya, untuk menjadikan satu pegangan kita di masa sekarang bahwa ada seoknum-oknum yang mengatasnamakan bahwa kita ini ahlul bait kayak gitu kan ya. Kita ini ahlul bait, terus dari gitu apa namanya, amalan ataupun segala macamnya itu mesti karena nasab kita nyampe. Nah, ini benar-benar satu hujah yang kuat gitu. Itu sebenarnya enggak ya Tat ya. Dari hadis itu udah jelas bahwa keluarga dan kekerabatan itu tidak akan berdampak yang spesial di hadapan Allah gitu kan. Kecuali jika dibarengi apa? Amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan sama kakek buyutnya dulu gitu ya. Masya Allah. Oke, kita mesti break sebentar dulu Tat, karena ada beberapa pesan yang akan insya Allah akan lewat. Seperti biasa. Tapi listeners, kita bakal kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap di Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Insaf, bincang santai penuh faedah.